harapan untuk memberikan manfaat kadang bisa hilang. Nak, buka puasa dulu yuk. Maaf belum bisa bantu ibu. Bantu ibu siapin buka puasa ya. Tapi langkahmu yang terus bergerak akan selalu menghidupkan segala harapan untuk kembali memberi manfaat bagi sesama. Wardah bergerak hidupkan harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayah karunia serta nikmat alhamdulillah kita semua dalam keadaan selalu dan bisa bertemu kembali secara online hari ini di hari yang sangat istimewa, di hari Selasa di tanggal 6 April 2022 yang bertepatan dengan 4 Ramadan 1443 Hijriah. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Budi Aswian, selamat datang kembali dalam acara Khataman Ramadan yang dipersembahkan oleh Demam Ngaji. Dan hari ini alhamdulillah kita nggak kerasa ya, sudah sampai ke hari yang keempat dan kita masuk ke juz yang keempat. Dan hari ini kita akan dibersamai oleh gurunda kita, Ustadz Abu Robani, sebagai founder dari Demam Ngaji, yang juga nanti kita akan bersama-sama tadarus bersama beliau juga. Dan juga pastinya acara hari ini bisa disaksikan selain via Zoom, juga Anda bisa menyaksikan live YouTube di Demam Ngaji, Cerita Untung, Hijrah Fest Official, Terang Jakarta, dan juga live streaming di TV Harmony. Dan juga terima kasih untuk yang sudah selalu support acara Khataman Ramadan yang dipersembahkan oleh Demam Ngaji. Terima kasih untuk Terang Jakarta, Cerita Untung, Hijrah Fest, Quran Cordoba, Indonesia Hijrah Fest, dan juga Rahmania Community. Dan juga pastinya terima kasih untuk para sponsor kita yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk Wardah, terima kasih untuk Quran Cordoba, terima kasih untuk Dinai, dan terima kasih untuk Arteri. Dan untuk Anda semua juga selamat datang, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah, tabarakallah, bisa dilihat ya. Muka-muka, wajah-wajah yang kekenyangan. Masya Allah, sama soalnya. Luar biasa. Jangan lupa vitaminnya ya. Tadi udah kan, udah minum vitaminnya. Atau mungkin kita harus banyak-banyak minum air putih ya. Jangan lupa ya, jangan lupa meskipun mungkin nanti agak-agak sedikit pengen ke toilet, nggak apa-apa, yang penting kita sehat walafiat ya. Hari ini saya juga pengen ngasih tahu juga buat Anda semuanya, jangan lupa ya, kalau yang pengen dapat giveaway, hari ini seperti biasa, akan dipilih 2 orang pemenang, nanti akan langsung dipilih oleh host kita, ada Mas Ari Untung ya, yang akan mendapatkan hadiah, ada produk dari Dinai dan juga Al-Quran dari Dinai, itu langsung akan dipilih 2 orang pemenang. Tapi kalau pengen dapat tadi yang lebih, Masya Allah, tabarakallah lagi, ini ada
seperempat dinar untuk 10 orang pemenang. Ini caranya mudah banget. Silakan Anda bisa posting di Instastory ya. Kemudian nanti bisa tag @demamngaji dan juga para sponsor. Kemudian mention 3 teman Anda semua yang mungkin bisa diajakin buat ikutan di Khotaman Ramadan. Kemudian tinggal tunggu aja nanti pengumumannya di Instagram @demamngaji. Juga pastikan Anda sudah terregistrasi di Khotaman Ramadan Demam Ngaji. Dan buat Anda juga sekarang ini masih ada waktu juga, ini kita berikan peluang kesempatan untuk sedekah subuh ya, betul sekali ya. Ini Masya Allah subuh, kemudian bulan Ramadan, silakan untuk bisa langsung sedekah subuh. Ini gampang banget caranya, mudah sekali. Ini tinggal langsung aja transfer ke rekening BSI, Bank Syariah Indonesia, 77755589797. Ini mudah sekali, 77755589797 atas nama Yayasan Demam Ngaji. Jangan lupa tambahkan kode unik 2 untuk nominal transfernya ya. Hari ini udah pada nggak sabar, silakan untuk sama-sama dipersiapkan mushaf Qur'annya, atau mungkin nanti bisa melihat di layar handphone atau laptopnya, atau mungkin bisa di aplikasi handphonenya ya. Ini kita akan masuk ke juz 4 ya. Ini di halaman 62. Boleh silahkan dipersiapkan juga ya. Jangan lupa juga untuk sedekah subuhnya buat Anda semuanya ya. Ini insya Allah kita hari ini pagi-pagi, terus kemudian pasti insya Allah nanti pahalanya dilipat gandakan, apalagi sekarang bulan Ramadan. Saya akan menyapa dulu sahabat saya, ada Mas Ari Untung. Assalamualaikum Mas Ari Untung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Muni, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Allahu Alhamdulillah. Akbar, sehat. Mas Ari Alhamdulillah gimana? Alhamdulillah nih. Nggak terasa udah masuk ke hari keempat kita ya. Masya Allah, ya betul, berarti 26 hari lagi ya. 26 juz lagi ya. 26 hari lagi, benar-benar. Insya Allah. Sekarang kita untuk yang baru bergabung ini mungkin banyak yang nggak tahu kita mulai dari mana. Sekarang kita mulai dari juz 4, itu berarti di halaman 62. 62 ya, Betul. Ali Imran ayat 92 berarti ya. Betul sekali Mas Ari ya. Mungkin Mas Ari ada yang mau disampaikan buat yang lagi nonton di channel YouTube-nya Mas Ari Cerita Untung, ada hadiah kayaknya ya? Iya, yang ada di channel Cerita Untung atau juga mungkin melalui channel Hijrah Fest ya, silakan ketika ikutan acara ini jangan lupa untuk kemudian di capture dan di post di IG story-nya. Jangan lupa untuk tag Arya Kuntung, Demam Ngaji, Hijrah Fest, Cerita Untung. Nanti yang terpilih akan mendapatkan Quran hafalan Al-Hufaz dari Quran Cordoba. Nah, itu Qurannya bisa buat ngapalin sehari selembar tuh. Gitu, atau seminggu selembar lumayan gitu untuk tambah-tambah ibadah Ramadannya. Masya Allah, tabarakallah. Kayaknya Mas Ari udah nggak sabar ya buat tilawah ya. Udah, cuma ini hang nih iPad saya nih. Ujian Ramadan, Mas Ari sabar ya. Oke, kita akan langsung aja bertemu dengan gurunda kita. Kita akan dibersamai dengan gurunda kita, founder dari Demam Ngaji, Ustadz Abu Rabani. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Buni, Mas Ari, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah. Amin. Puasanya tamat. Alhamdulillah tamat, insya Allah. Belum. Masih 20 hari. Masih 20 hari. Benar. Kalau tahun ini 30 apa 29, Ustaz? Ya antara 29 dan 30 lah. Kisaran begitu ya. Iya, kisaran itu. Oke, Ustadz Abu Rabani udah siap untuk memulai hari ini untuk kita masuk ke juz yang keempat. Baik, Ustaz, saya kehilangan tadi halaman berapa ya barusan? 62, halaman 62 Mas Ari. 62 ya. Halaman 62. Lan tanalul birra. Ayat 92. Buat semua yang sudah menyimak, silakan untuk bisa dipersiapkan halaman 62. Quran surat Ali Imran ayat 93 ya. 92. Ya. Oh, 92 betul. Ayat 92. Ya, untuk itu kami persilakan kepada yang kami hormati gurunda kami bersama
Ustadz Abu Rabani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, kita awali bersama-sama dengan berta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين
وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يؤذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك
يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. Kang Budi, silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Barakallahu fiik, jazakallah khair. Gunda kita Ustadz Abu Rabani, kita sudah menyelesaikan setengah juz di juz yang keempat ya. Masih ada setengahnya lagi. Ini kita sudah sampai di Quran surat Ali Imran ayat 165 ya. Nanti kita akan lanjutkan di Quran surat Ali Imran ayat 166. Tapi sebelum kita lanjut, ada beberapa informasi dulu. Ini nanti pastinya akan ada giveaway yang akan dipilih langsung oleh Mas Ari Untung. Seperti biasa tugas berat setiap harinya Mas Ari ya. Nah, nanti harus memilih, tapi setelah nanti kita sama-sama menyelesaikan juz yang keempat, nanti jangan lu resen, sabar ya. Buat Anda semuanya sabar, nanti akan dipilih. Kemudian juga buat Anda yang pengen dapat giveaway, ini ada 1/4 dinar yang dipersembahkan oleh Dinai. Ini caranya mudah sekali. Anda tinggal posting aja di Instastory, kemudian tinggal mention atau tag @demam ngaji, kemudian tag juga para sponsor, kemudian juga bisa mention ketiga teman Anda ya untuk gabung di acara Khotaman Ramadan Demam Ngaji. Kemudian tinggal tunggu deh nanti, insya Allah mudah-mudahan Anda beruntung ya, rezekinya Anda untuk mendapatkan hadiah 1/4 dinar yang dipersembahkan oleh Demam Ngaji dan juga oleh Dinai. Dan saatnya juga ini buat menginfokan buat sedekah subuh. Silahkan buat Anda yang ingin sedekah subuh, langsung saja untuk bisa transfer ya. Ini mudah sekali dicatatnya melalui Bank Syariah Indonesia, BSI, 777 mohon maaf, 8797 ya. Atas nama Yayasan Demam Ngaji. Sekali lagi, Bank Syariah Indonesia 777 atas nama Yayasan Demam Ngaji. Ini bisa langsung nanti Anda tunaikan sedekah subuhnya. Semoga ini menjadi amal jariah yang sangat luar biasa ya. Kita akan kembali ke Mas Ari dulu sebelum kita lanjut bersama Bunda kita Ustadz Abu Rabani. Mas Ari gimana? Alhamdulillah, lancar. Alhamdulillah ya. Ternyata ini saya salut banget sama Ustadz sama semuanya yang subuh-subuh udah tadarus 1 juz itu luar biasa sekali, Masya Allah, tabarakallah ya. Ini suara Masya Allah. Berkah ya Ustadz ya. Jadi suara juga ya aman-aman aja insya Allah ya. Amin, insya Allah. Insya Mohon Allah. doanya aja agar aman sampai akhir. Amin, amin insya Allah. Mas Ari udah ada nominasi buat nanti yang dapat giveaway? Nominasi sambil jalan nih. Kayaknya semuanya sekarang seger-seger ya, semangat semua. Ya. Yang ikutan hari ini, yang mudah-mudahan istiqomah nih. Soalnya mungkin ada yang di tengah jalan ketemu, wah males lanjut nih gitu. Kalau sekali ompong biasanya lanjutannya jadi lesu. Ya. Sekali aja langsung lesu tuh biasanya tuh. Ya jangan sampai, mudah-mudahan masih semangat semua gitu. Oke, Mas Adi kayaknya udah semangat lagi untuk melanjutkan, untuk menyelesaikan juz yang keempat ya. Ayo, siap. Ayo, siap. Sebelum kita bergabung bersama guru kita Ustadz Abu Rabani, ini terima kasih untuk yang sudah support Terang Jakarta, Cerita Untung, Hijrah Fest, Quran Cordoba Indonesia Hijab Fest, dan juga Rahmania Community. Dan terima kasih untuk para sponsor. Ada Wardah, terima kasih untuk Wardah, terima kasih untuk Quran Cordoba, terima kasih untuk Dinai, dan terima kasih untuk Arteri. Jazakumullah khairan kasiron ya. Dan tayangan ini bisa Anda saksikan lewat live YouTube di Demam Ngaji, Cerita Untung, Hijrah Fest Official, Terang Jakarta, dan juga live streaming di TV Harmoni. Kita akan kembali bergabung bersama guru kita Ustadz Abu Rabani untuk melanjutkan setengahnya di juz yang keempat di Quran Surat Al Imran ayat 166 ya. Kepada yang kami hormati guru kami Ustadz Abu Rabani, kami persilahkan. Baik, kita persiapkan kembali hati kita untuk melanjutkan setengah juz kedua di juz keempat ya, surat Ali Imran, sekarang ayat ke-166. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا
اتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى
بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها
وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا
وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Guna kami Ustadz Abu Rabani. Kholas selesai di juz yang keempat. Alhamdulillah ya. Kita persilakan dulu Ustadz Abu Rabani untuk beristirahat karena nanti kita akan masuk ke morning booster yang masih akan disampaikan oleh Luna kita Ustadz Abu Rabani. Wah, udah banyak yang raise hand aja nih kayaknya ya, karena benar banget hari ini kita akan memberikan tugas yang luar biasa untuk Mas Ari Untung memilih yang dapat giveaway ya. Ini ada hadiahnya Al-Quran juga produk dari Dinai. Silahkan untuk Mas Ari Untung untuk melaksanakan tugas beratnya. Udah ada 50 orang yang raise hand Mas Ari. Gimana Mas Ari, udah ada nominasinya kira-kira? Mas Ari, kayaknya masih di mute Mas Ari. Oh, dan tadi saya ngomong nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Ya Allah. Masya Allah. Silakan Mas Ari, Masya Allah. Apa tadi hadiahnya Quran ya? Ada Quran dan produk dari Dinai. Quran dan produk dari Dinai. Oke. Wah, luar biasa ini. Ada 111 yang resen. 11. Mana yang semangat? Ayo. Semangat. Coba yang mana ya? Ada tuh teman saya itu semangat banget, goyang-goyang terus. Kamu nih, laki perempuan nih. Bebas. Bebas Ahwat ya. boleh, Ikhwan boleh. Bagus semua ini soalnya nih, ibaratnya semangat semua kalau kita lihat. Yang membedakan apa ya? Coba Mas Ari silahkan untuk saya pilihnya yang mana? Wah, memilih. ini ada yang lagi di Aqsa nih. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ada yang lagi di Aqsa. Nah, tadi pakai kacamata bahkan. Kacamata Aqsa. Namanya hilang. Tadi saya habis hilang. Sintariani kalau nggak salah Sintariani. Kalau nggak salah ya. Tadi Sinta.
Mana ya? Ibu Kalau saya Sinta. salah baca, saya cari lagi. Nah, kalau nggak Wah, ada, saya cari yang lain. cari lagi yang lain ya. Cari lagi yang lain ya. Oke, dari awal lagi kalau gitu saya buka ya. Gak apa-apa Mas Ari ya. Hmm. Oh, ini lagi sama putrinya, cantik banget, namanya Tefani Anggita. Nah, Stefani Anggita, congratulations. Selamat Stefani Anggita. Selamat ya dapat giveaway persembahan dari Khotaman Ramadan Demam Ngaji yang dipersembahkan oleh Dinai, ada produk dan juga apa. Selamat Ibu Teteh ya. Jangan lupa nanti tolong DM ke @demamngaji, nama, kemudian juga nomor WA dan juga alamatnya ya. Selagi selamat, alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum masuk kita ke Morning Booster, terima kasih Mas Ari. Masih ada satu lagi ya Mas Ari ya. Tugas Anda nanti, tapi nanti setelah nanti ya. kita mengikuti atau menyimak Morning Booster dari guru kita Ustadz Abu Rabani tadi sebelumnya, acara ini bisa Anda saksikan live YouTube di Demam Mengaji, Cerita Untung, Hijrah Fest Official, dan juga Terang Jakarta, juga live streaming di TV Harmony. Dan terima kasih untuk yang sudah mensupport, ini supported by Terang Jakarta, Cerita Untung, Hijrah Fest, Quran Cordoba Indonesia Hijrah Fest, dan juga Rahmania Community. Dan juga terima kasih untuk para sponsor, Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih untuk Wardah Quran Cordoba, Dinai, dan juga Arteria. Kalau usah khawatir, buat Anda semuanya masih ada satu orang lagi nanti akan dapat giveaway langsung dipilih oleh Mas Ari. Dan juga yang kalau pengen dapetin 1/4 dinar dari Dinai ya, ini tinggal instastory aja, tinggal tag @demamngaji dan juga sponsor, mention teman-temannya minimal 3, nanti insya Allah tunggu aja di Instagram @demamngaji siapa yang beruntung dapat rezeki 1/4 dinar untuk 10 orang pemenang ya. Kita akan langsung masuk ke Morning Booster yang akan disampaikan oleh guru kita, yang kami hormati Ustadz Abu Rabani. Kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, puji serta syukur sepantasnya pertama-tama kita panjatkan kepada Allah atas begitu banyak nikmat yang telah Allah limpahkan, terutama nikmat Ramadan yang hari ini sedang kita nikmati bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita, menuntun kita, membimbing kita agar mampu menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik, menjadi Ramadan terindah yang Allah berikan kepada kita. Di Morning Booster ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kalau kemarin kita bahas surat Al-Ikhlas, ya, surat favorit kita bersama. Hari ini insya Allah kita akan bahas 2 surat kelanjutan dari Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya. Para ulama menyebutnya dengan 2 surat tersebut dengan muawwidzatain. Nabi menyebutnya dengan muawwidzatain. Ya, muawwidzatain itu 2 surat perlindungan. Karena memang di dalam 2 surat ini terdapat perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita berlindung diri kepadanya. Teman-teman, tidak semata-mata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlindung, melainkan pasti ada sesuatu yang akan membahayakan kita. Ya, jadi ada sesuatu yang akan membahayakan kita, mencelakakan kita, menyengsarakan kita, menggelincirkan kita. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berlindung diri. Dan meminta perlindungan yang benar tentunya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah, maka jaminannya adalah keamanan. Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan perlindungan, jaminan, keamanan, kenyamanan, kebahagiaan. Tapi sebaliknya, barang siapa yang meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka bukan perlindungan yang akan diberikan, tapi malah kehinaan, kesengsaraan. Sebaliknya, misal kita minta perlindungan kepada jin, kan gitu kan ya. Ya, ada orang yang menjadikan perlindungannya itu jin berupa khodam misalkan gitu kan ya. Atau kepada batu-batu jimat. Nah, kemana-mana saya tenang. Kenapa? Karena saya bawa batu jimat. Nah, gitu kan ya. Atau apapun gitu kan, perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah gambarkan seperti rumah laba-laba. Tahu rumah laba-laba bagaimana? Rumah laba-laba itu kuat apa lemah ya?
Lemah atau kuat? Kuat atau lemah? Ya, jangan salah, jaring laba-laba itu sangat kuat loh. Ya, dia 4 kali lipat lebih kuat dibandingkan dengan baja. Jangan salah ya, jangan salah ya. Jaring laba-laba itu, ya jaring laba-laba itu dia lebih kuat bahkan 4 kali lipat dibandingkan dengan baja dengan ukuran yang sama. Jadi baja dengan ukuran yang seperti itu, maka jauh lebih kuat jaring laba-laba. Atau misalkan kalau jaring laba-laba itu dibuat seukuran misalkan sama dengan ukuran baja, maka jaring laba-laba itu 4 kali lipat lebih kuat dan lebih lentur. Makanya kan Spider-Man bisa bergelantungan, bergelayutan di mana-mana gitu kan. Bisa ngangkat mobil ya. Ya, siapa putrinya Bu Fani? Wah, ketawa-ketawa, senang dengan Spider-Man katanya gitu. Senang dapat hadiah kayaknya gitu ya. Kuat gitu kan. Ya. Tetapi kuatnya rumah atau jaring laba-laba itu intinya tidak mampu memberikan perlindungan kepada siapapun yang ada di dalamnya. Kan rumah itu identik dengan tempat berlindung, betul tidak? Ya, rumah itu identik dengan tempat berlindung, tapi tidak ada satupun gitu kan makhluk Allah yang berada di jaring laba-laba melainkan pasti akan binasa. Betul nggak? Ada papatong, tahu papatong? Papatong itu apa tuh ya? Ya. Apa istilah papatong bahasa Indonesia apa papatong teh? Hah? Capung Ustad. Oh, Capung. capung. Capung mah bukannya topi gitu. Itu caping katanya Uni. Kang Uni itu caping ya. Ya, capung gitu kan atau ada kupu-kupu kemudian terperangkap masuk nempel di jaring laba-laba maka tidak akan lama dia pasti akan binasa. Jadi tidak ada satupun gitu kan bahkan konon si jantannya laba-laba itu gitu dia akan terancam nyawanya ketika si jantan ini telah menggauli si betinanya. Ya, jadi si betina ini akan berupaya untuk membunuh si jantannya gitu. Jadi tidak ada satupun yang aman berada di jaring atau di rumah yang namanya jaring laba-laba gitu kan. Nah, barangkali begitulah ini langsung Mbak Siti gitu kan keluar Spiderman-nya gitu kan. Ya, mentang-mentang sedang bahas laba-laba ya laba-laba gitu kan. Jadi perumpamaan ini Allah gambarkan bagi orang-orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan didapatkan keamanan, tidak akan didapatkan ketenangan, melainkan sebaliknya berlindung diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah kebinasaan, gitu ya. Nah, di surat Al-Falaq dan An-Nas intinya kita simpel saja, minimal nanti kalau baca lagi surat yang kita bahas minimal sekali lagi memahami secara global tentang ayat yang kita baca. Nah, secara umum surat Al-Falaq Allah perintahkan kita kepada berlindung kepada Allah dari bahaya yang muncul dari makhluk. Ya, bahaya dari makhluk. Surat An-Nas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita berlindung diri dari kejahatan syaitan. Ya, jadi Al-Falaq memohon perlindungan dari kejahatan makhluk, keburukan makhluk. Kalau dalam surat An-Nas, Allah perintahkan kepada kita untuk berlindung diri dari kejahatan syaitan. Ya, kita coba masuk ya. Qul, katakan Muhammad, a'udzu, aku berlindung. Kalau berjamaah banyakkan na'udzu. Biasa kita bilang na'udzubillahi min dzalik. Kan gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat na'udzubillahi min dzalik itu artinya bukan amit-amit jabang bayi ya. Ih, na'udzubillahi min dzalik apa? Amit-amit jabang bayi. Bukan. Na'udzubillahi min dzalik itu na'udzu, kami berlindung diri billahi kepada Allah min dzalik, dari keburukan itu. Ya. Jadi a'udzu, aku berlindung bi rabbil falaq, kepada Rob. Masih ingat kemarin di awal kita bahas tentang rububiyah ya. Rob itu apa? Yang memelihara, yang menciptakan, yang mengatur, yang memelihara gitu kan ya. Itu Rob, makna Rob. Al-Falaq dalam tafsir yang dimaksud Al-Falaq di sini adalah waktu subuh. Ya, secara bahasa falak itu artinya terbelah. Kenapa waktu subuh disebut dengan Al-Falaq? Karena waktu subuh membelah gelapnya malam dengan siang, datangnya siang. Maka disebut dengan Al-Falaq, gitu ya. Dari apa kita berlindung kepada Allah?
yang menguasai waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari keburukan, dari kejahatan, ma khalaqa, disingkat jadi makhluk. Ma khalaqa, apa-apa yang telah dia ciptakan, disebut dengan makhluk, gitu kan ya. Jadi kita berlindung diri kepada Allah dari kejahatan makhluk. Ya, apa yang disebut dengan kejahatan makhluk? Ya, semua yang telah Allah ciptakan di alam semesta ini memiliki potensi membahayakan kita. Udara yang kita hirup, gitu kan ya, merupakan nikmat, tapi di balik nikmat itu ada bahaya virus yang mengintai. Makanya kita pakai masker, gitu kan ya, karena khawatir ada virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Ya, air yang akrab dengan kita, yang membantu kita bercocok tanam, menumbuhkan pepohonan, tapi di balik semua itu ada potensi bahaya banjir, api, gitu kan, ada potensi kebakaran. Termasuk binatang yang kita sayangi, kucing, gitu kan, ada potensi ngorowot. Nah, you know what's the meaning of ngorowot? Gitu kan ya, mencakar, digigit anjing, gitu kan, apalagi dipatuk ular. Termasuk nanti kejahatan jin, apapun gitu yang disebut makhluk, kejahatan makhluk. Ya, kejahatan yang timbul dari makhluk, gitu kan, kejahatan manusia. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita untuk berlindung diri dari kejahatan diri kita. Ya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kan gitu. Kami berlindung dari keburukan diri dan jeleknya perbuatan, jeleknya amal. Jadi berlindung diri dari kejahatan yang muncul dalam diri kita sendiri. Ya, ini kejahatan makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi di ayat berikutnya Allah menyebutkan 3 sumber yang bisa menimbulkan bahaya bagi kita. Pertama, gelapnya malam. Bukan malamnya yang jahat ya, bukan malamnya yang berbahaya, tapi kejahatan yang seringkali muncul di waktu malam karena orang-orang atau kejahatan tersebut merasa aman dengan gelapnya malam. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba, dan dari gelapnya malam idza waqaba, apabila dia telah menutupi. Artinya dalam malam yang telah gelap gulita. Kemudian dari apa lagi? Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Ya, sumber kejahatan yang berikutnya Allah sebutkan kejahatan yang muncul dari an-naffasati fil 'uqad, dari wanita-wanita penyihir yang meniup-niup dalam bukhul. Ini saya sering diprotes, kenapa sih wanita-wanita penyihir? Ya, bahasa Indonesia juga biasa akrab dengan nenek sihir ya, dan nggak protes kita dengan istilah nenek sihir. Ya, kenapa sih nggak kakek sihir? Tos atau diterima aja gitu, terimain aja gitu kan. Kita nggak pernah protes dengan istilah mak lampir. Kenapa sih mak lampir, mbah lampir? Nggak ada mbah lampir. Nyi blorong nggak ada, mas lorong nggak ada gitu kan. Ya. Apalagi ada kuntilanak. Kunti kan bahasa Arab, kunti itu perempuan. Ya, kunti ya, karena bahasa Arabnya kunta gitu, kalau banyakan kuntum gitu ya. Kalau banyakan kuntum, perempuan kunti gitu kan, laki-laki kunta gitu kan, maka kuntilanak. Nah, kuntilanak itu kan digambarkan perempuan. Karena kalau laki-laki bukan kuntilanak, kunta lanang kata gitu ya. Lanang kan laki-laki ya, kunta lanang bukan kuntilanak gitu ya. Nah, jadi biasa gitu kan, ini kita pun biasa dengan istilah seperti itu. Jadi intinya Allah memerintahkan kepada kita agar kita berlindung diri dari kejahatan sihir. Ini menandakan bahwa sihir itu sesuatu yang real, ada di sekitar kita, ada di tengah kita, teman-teman. Ya, istilah apa yang sering kita dengar, istilah santet, teluh gitu kan. Apalagi ini sesuatu yang real. Ini sesuatu yang real ya. Kolaborasi antara manusia dengan jin, kolaborasi antara manusia dan jin, dan ini sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, kata Allah. Ya, wa annahu kana rijal, dan sesungguhnya ada golongan laki-laki dari bangsa manusia. Ya'udzuuna birijalin minal jin, meminta bantuan, meminta pertolongan kepada laki-laki jin. Sehingga terjadilah kemudian kolaborasi antara jin dan manusia, kata Allah, fazaduhum rahaqa, hanya akan menambah kesesatan. Jadi tidak ada kebaikan sedikit pun dari kolaborasi antara manusia dengan jin. Ya, kalau zaman dulu kolaborasi itu terwujud dalam 2 bentuk. Pertama araf, yang kedua kahin. Kahin dan araf.
Pernah mendengar istilah kahin? Kahin ini perdukunan. Ya, kahin itu dukun. Jadi kolaborasi antara manusia dengan jin, kerjasama antara manusia dan jin dulu terjadi dalam bentuk kahin, dalam bentuk perdukunan. Ya, ngirim paku ke perut seseorang yang dibenci, atau merubah orang yang awalnya benci berubah jadi rindu. Maka kita ada ya pelet gitu kan ya, orang yang awalnya nggak senang berubah jadi senang, atau sebaliknya ya, orang yang awalnya menjalin kasih sayang gitu kan ya, yang awalnya senang, yang awalnya penuh dengan cinta, tapi kemudian tiba-tiba aja gitu kan, tiba-tiba berubah ya menjadi benci, menjadi sebel, kesel, kalau lihat mukanya tuh jadi enek gitu, pengen muntah gitu kan ada yang gitu. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Allah menggambarkan bagaimana gitu kan dampak sihir gitu kan yang dilakukan oleh bangsa jin. Yufarriquna, mampu memisahkan bainal mar'i wa zawjihi gitu kan, memporak-porandakan gitu kan cinta yang terjalin di antara dua pasang gitu kan, dua pasang sejoli, dua pasang manusia gitu, laki dan perempuan, kemudian berpisah gitu kan, berubah menjadi kebencian. Nah, ini kahin. Jadi kerjasama yang dalam bentuk kahin. Yang keduanya kerjasama itu bentuknya araf. Araf itu apa ya? Kalau istilah kita itu orang pintar, ya orang pintar, ya. Atau bahasa lainnya orang pintar itu apa ya? Walaupun sekarang sudah ada yang ngaku bodoh ya, gitu. Dulu pintar, sekarang ada yang bodoh gitu kan. Namanya Ki Joko. Ya, bodoh gitu, Joko bodoh gitu kan ya. Ya, peramal, nah yang disebut dengan peramal. Karena banyak ya peramal-peramal, dan di Indonesia itu memang terus saling ganti gitu ya, bergiliran gitu kan. Dulu ada Mama siapa? Loren ya yang meninggal, kemudian ganti dengan Mama Lemon. Ya, Mama Lemon gitu, ganti dengan siapa? Ada Bakyu dan lain sebagainya lah gitu kan, orang-orang yang mengaku bahwa dia bisa melihat baik masa lalu atau masa depan. Kok bisa sih seperti itu gitu kan, ada orang yang bisa mengetahui kan gitu ya, ada orang-orang yang kalau kita datang kepadanya suka tahu gitu masa lalu kita, bahkan dia tahu di mana dompet yang hilang gitu kan. Pernah nggak kalau kita kehilangan sesuatu nanya ke dia tahu benar ternyata gitu kan. Ya, dia tahu apa yang akan terjadi dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, lanjutan dalam surat Al-Jin, tentang kolaborasi tadi antara manusia dan jin. Bahwa sesungguhnya kata Allah, wa annahu kana, bahwa sesungguhnya wa inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam, kata jin, mereka mengatakan inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam. Sesungguhnya kami ini punya tempat-tempat duduk di langit untuk mencuri-curi berita. Jadi jin itu punya tempat duduk di langit untuk mencuri-curi berita tentang urusan manusia di bumi. Ketika mereka mampu mencuri berita tersebut, kemudian mereka sampaikanlah kepada para dukun-dukun tadi, tukang-tukang ramal gitu kan ya. Ya, orang-orang pintar yang sok pintar tadi gitu kan, yang seakan-akan mengetahui yang akan datang dan seterusnya. Ya. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, bahwa kolaborasi itu hanya menjadikan kita sesat. Bahkan Nabi mengingatkan kita, barang siapa yang melangkahkan kakinya ke majelis dukun, ya, barang siapa yang melangkahkan kakinya ke majelis dukun gitu kan, maka 40 hari sholatnya tidak diterima. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang meyakini perkataan tukang ramal, ya, barang siapa yang meyakini perkataan-perkataan ramalan-ramalan tukang ramal, maka sesungguhnya dia telah mengingkari apa yang telah Allah turunkan kepadaku. Jadi meyakini tukang ramal ya sama dengan ingkar kepada Al-Qur'an. Tentunya kecuali ramalan cuaca, teman-teman. Karena itu berdasarkan keilmuan gitu kan, ramalan cuaca ya. Nah, ini perintah atau sumber bahaya yang Allah perintahkan agar kita berlindung diri kepadanya. Ya, ada kejahatan berupa sihir yang dilakukan oleh tadi tukang sihir, wanita-wanita penyihir fil uqad, ya, yang meniup-niup dalam uqad itu dalam bukhul. Ya, dalam bukhul. Jadi ini salah satu teknik ya, dalam menyihir. Ya, silakan nanti di Google saja bagaimana gitu teknik-teknik menyihir supaya kita tahu gitu, cukup tahu saja ya, tidak perlu dilakukan apalagi dipelajari gitu.
Yang terakhir Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita agar kita berlindung diri dari sumber kejahatan yang ketiga yang bisa membahayakan kita, yang bisa menyengsarakan kita, yang bisa menggelincirkan kita, yaitu min syarri hasidin idza hasada, dari kedengkian orang-orang yang mendengki. Jadi bahaya kalau ada orang yang dengki kepada kita, maka kedengkian dia bisa membuat dia bisa melakukan apapun. Gitu. Cinta ditolak, dukun bertindak. Kan gitu kan ya. Ya, tidak bisa dengan dukun gitu kan, dengan kekerasan, tidak dengan kekerasan apapun bisa dilakukan ya. Mungkin bisa yang paling mudah untuk dilakukan adalah membunuh karakternya, kan gitu kan. Memfitnahnya. Ya, membunuh karakter baiknya sehingga kemudian dia tumbuh gitu kan di masyarakat, image-nya itu dengan image yang buruk gitu. Jadi bahaya teman-teman, orang yang hasad kepada kita itu, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berlindung diri dari kejahatan orang-orang yang jahat, orang-orang yang dengki, orang-orang yang hasad ya. Dan ingat bahwa setiap nikmat yang bertambah yang Allah berikan kepada kita itu memiliki peluang orang lain untuk hasad kepada kita. Ingat ya, setiap bertambahnya nikmat itu peluang orang lain untuk memiliki hasad kepada kita, untuk berbuat hasad. Ya, misalkan kita diberikan rezeki, akhirnya kemudian ganti motor baru, lihat tetangga gitu kan ya, ganti motor baru dari mana ini, pasti nih, wah gitu kan, kemana-mana gitu kan, kemana-mana. Jadi setiap nikmat yang Allah tambahkan kepada kita itu memiliki peluang orang lain untuk hasad gitu kan. Oleh karena itu berlindung kita kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang mendengki apabila mereka mendengki ya. Nah, ini barangkali surat Al-Falaq, Anasnya besok aja ya, surat Anasnya besok ya, karena kita akan bahas kupas tentang kejahatan syaitan ya. Kalau yang pertama Al-Falaq itu kejahatan makhluk, yang kedua kita berlindung diri dari kejahatan syaitan. Ya, berarti syaitan itu makhluk atau bukan? Syaitan itu makhluk atau bukan ya? Nah, insya Allah kita bahas gitu kan ya, secara khusus besok insya Allah kita akan membahas tentang syaitan, siapakah dia, makhluk atau bukan. Dan kita akan pelajari, kita akan bahas tentang perangkap-perangkap syaitan, langkah-langkah syaitan yang dilakukan oleh syaitan untuk menggelincirkan manusia. Dalam Al-Quran, janganlah kau mengikuti tentang khutuwati syaitan. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, seperti apa? Nah, insya Allah mungkin akan kita bahas tuntas di hari besok ya, di hari besok, hari Kamis insya Allah. Semoga sehat semua sehingga tetap bisa hadir berkumpul dengan kita semua. Demikian Kang Buni. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Gurunda kami Ustadz Abu Rabri yang tadi sudah menyampaikan morning boosternya. Siap-siap ya. Hari ini kita akan kembali ya, sesaat lagi memilih untuk yang mendapatkan giveaway yang pastinya akan dilangsung oleh Mas Ari Untung. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk sedekah subuh dulu ya. Sedekah subuh dulu, ini bisa langsung aja buat Anda semuanya. Ini silakan bisa transfer melalui BSI, Bank Syariah Indonesia. Ini ke nomor rekening 777555797 atas nama Yayasan Demam Ngaji. Jangan lupa tambahkan kode unik 2 di akhir nominal transfernya ya. Silahkan yang mau sedekah subuh. Dan juga buat Anda semuanya, sebelum kita nanti bertemu dengan Mas Ari Untung untuk memilih siapa yang dapat giveaway selanjutnya, kami akan mempersembahkan untuk Anda ini untuk melihat dulu tayangan berikut persembahan dari para sponsor kita. Selamat menyaksikan. Harapan untuk memberikan manfaat kadang bisa hilang. Nak, buka puasa dulu yuk. Maaf belum bisa bantu ibu. Bantu ibu siapin buka puasa ya. Tapi
Langkahmu yang terus bergerak akan selalu menghidupkan segala harapan untuk kembali memberi manfaat bagi sesama. Wardah, bergerak hidupkan harapan. Ya, terima kasih untuk para sponsor dari acara Khotaman Ramadan bersama Dewan Mengaji. Terima kasih untuk Wardah, terima kasih untuk Quran Cordoba, terima kasih untuk Dinai, dan terima kasih untuk Arteria. Sekarang kita akan bergabung kembali dengan Mas Ari. Assalamualaikum Mas Ari. Silahkan Mas Ari untuk melaksanakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Buni, sebenarnya tadi saya penasaran sama Ustadz tadi itu. Saya lagi mau dengar sebenarnya tadi pembahasan akhir Ali Imran tadi itu kan ada beberapa kali yang diulang tuh. Betul. Beberapa kalimat Rabbana, innana, itu tadi diulang-ulang tuh yang apa? Itu artinya apa? Saya ketika beliau sedih saya juga ikut sedih gitu. Ikut sedihnya karena nggak paham Ya, maksud dari kalimat Allah ini gitu kan. ya, ya. Tapi nanti kita ulas lagi sama Ustadz deh. Betul. Sekarang pilih yang hadiahnya apa nih? Hadiahnya pasti sama, produk dari Dinai juga dan Al-Quran. Ada Oh, iya. scarf juga nih. Pastinya keren banget, Masya Allah, tabarakallah. Silahkan Mas Ari. Saya lupa yang udah dipilih yang mana gitu, jadi takut double nggak ya? Nggak apa-apa, kalau double rezeki mungkin. Kayaknya dari kemarin kan wanita terus, kali ini kayaknya saya Ya. mau kasih ke laki-laki ya. Abu Boleh. Muhammad bin Nursyaf. Waduh, Masya Masya Allah. Allah. Saya pikir Wolverine tadi kan tuh, kayak yang main Wolverine tuh X-Men. Waduh, ternyata Wolfin ya. Selamat Abu untuk Muhammad bin Nursyaf. Bapak Abu Muhammad. Congratulations, ini dapat giveaway ya. Nanti jangan lupa untuk Bapak Abu Muhammad untuk DM ke @demam_ngaji, nama, nomor WA, dan juga alamatnya. Sekali lagi selamat untuk Bapak Abu Muhammad, dan kita sudah sampai ke akhir acara. Ini untuk saatnya Mas Ari Untung. Oh, selamat Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Jangan lupa nanti untuk DM di @demam_ngaji, nama, nomor WA, dan juga alamatnya, nanti untuk insya Allah dikirimkan hadiahnya ke Bapak ya, insya Allah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda semuanya, dan mungkin kita akan mendengar closing statement dari Mas Ari Untung dulu. Silakan Mas Ari. Ada yang mau disampaikan? Ya, teman-teman semuanya tetap istiqomah. Udah alhamdulillah ya, juz 4 udah. Jadi besok masuk juz 5, nggak terasa teman-teman. Pelan-pelan insya Allah semua kita bisa khatam di bulan Ramadan ini. Ya, mungkin tambahan selain yang di sini juga menghatamkan lagi secara pribadi juga boleh, jadi bukan cuma 1, bisa 2 tuh kata Ustadz kemarin ya. Dan untuk yang menonton di channel YouTube Cerita Untung atau Hijrah Fest, jangan lupa untuk di screenshot kemudian di post di IG story, di tag kita, insya Allah ada Quran Al-Hufaz dari Al-Quran Cordoba yang akan kita bagikan ke teman-teman semua. Terima kasih. Gitu. Masya Allah. Terima kasih Mas Ari. Sehat-sehat buat keluarga semuanya ya. Insya Allah kita bertemu besok di hari kelima, di juz yang kelima di bulan Ramadan 1443 Hijriah ya. Terima kasih Mas Ari. Ustadz Abdul Rabbani masih bergabungkah bersama kami untuk memberikan closing statement? Baik, masih ini cuman barusan tiba-tiba mati ininya apa? Lupa saya mencolokin. Oh, ngecas, lupa ngecas Ustadz ya. Silakan. Kameranya. Guruna kami Ustadz Abdul Rabbani bisa muncul kembali. Ya. Baik, mungkin closing statementnya jawaban Mas Ari tadi gitu ya, dan mungkin juga pertanyaan yang lain gitu kan, bahwa memang Rasulullah SAW dan para sahabat salafus soleh dalam membaca Al-Quran ya mereka senantiasa berusaha berupaya untuk merasakan bahwa setiap nasihat-nasihat itu ditujukan Allah kepada dirinya bukan kepada orang lain.
Gitu loh ya, kalau kata para ulama asy'uru bi annal ayatal Qur'an muwajjahatu ilaiha. Kalau kita baca Al-Qur'an maka fahami, kemudian renungkan dan rasakan bahwa semua ayat-ayat itu ditujukan Allah kepada kita bukan kepada orang lain. Itu yang disebut dengan proses tadabbur ya, proses tadabbur ya. Nah, terkait dengan tadi yang dibaca itu sebutnya doa. Ya, itu satu doa. Rabbana faghfir lana ya Allah, ampunilah kami. Rabbana faghfir lana dzunubana ya Allah, ampunilah dzunubana, dosa-dosa kami. Ini doa saja kita mohon kepada Allah atas dosa-dosa yang begitu banyak, dan mumpung Ramadan kita gitu ya, mumpung di bulan Ramadan kita doa sekaligus kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Wa kaffir anna sayyiatina, dan kita mohon kepada Allah agar Allah menutup segala kesalahan-kesalahan kita. Ya, mengampuni dosa, menutup kesalahan, wa tawaffana ma'al abrar, dan semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'al abrar, beserta dengan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, digolongkan kepada orang-orang yang baik gitu. Nah, ini doa sebetulnya tadi ya, doa yang ketika baca ya saya tidak melihat dosa-dosa yang lain, tapi kita harus belajar untuk mengevaluasi tentang apa yang telah kita lakukan. Jadi kalau tadi baca yang ingat ya saya, dosa-dosa saya gitu ya, karena banyaknya dosa, kesalahan, kekhilafan, karena kita gitu kan mungkin nampak baik di depan manusia itu karena memang Allah menutup aja gitu kan ya, menutup aib kita, menutup kekurangan kita, menutup kelemahan kita gitu kan, maka kita tampak baik di hadapan manusia gitu kan, maka kitalah yang lebih tahu tentang keburukan kita, kelemahan kita, maka sudah sepantasnya gitu kan kalau kemudian kita pun berdoa. Jadi ketika tadi Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina, itu adalah sebuah permohonan, sebuah doa agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita ya, menutup kesalahan-kesalahan kita yang telah kita lakukan, dan semoga kita berakhir ya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Begitu Mas Ari dan Kang Buni ya. Masya Allah, tabarakallah. Mas Ari sudah terjawab ya tadi pertanyaan Mas Iya, Ari jazakallah oleh khair Ustadz ya. Memang itu kan Wah, di iya. ayat terakhir itu memang doa-doa yang biasa dibaca Ustadz ya. Cuma kan Iya, beresnya betul. kita jadi mikir juga ya. Kan banyak juga dosa-dosa kita ya. Iya. Insyaallah jazakallah Apalagi khair bawahnya Ustadz tuh waktu. bawahnya juga itu horor doanya. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Ya Allah gitu kan. Berikanlah kepada kami apa yang telah dijanjikan ya atas rasulmu, wala tukhzina yaumal qiyamah, dan ya Allah jangan kau hinakan kami kelak di hari kiamat. Wala tukhzina yaumal qiyamah, dan ya Allah jangan kau hinakan ya kami kelak di hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak pernah mengingkari janji. Gitu. Ini luar biasa doanya. Kalau direnungkan, diulang-ulang, diresapi gitu kan. Dan begitulah kebiasaan ngajinya para salafus soleh gitu kan. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an mah disebut dengan hakut tilawah. Hakut tilawah itu lisannya berfungsi dengan baik, baca Quran dengan tartil. Yang kedua, akalnya berfungsi dengan baik, faham minimal secara global. Tadi kan makanya kita sedang ngebahas makna global ayat. Yang ketiganya, hatinya pun berfungsi dengan baik dengan merasakan setiap ayat itu ditujukan Allah kepada kita bukan kepada orang lain. Itu seharusnya ulaika yu'minuna bih, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Artinya sempurnanya iman kita kepada Quran kalau kita senantiasa baca, lisannya berfungsi dengan baik, akalnya berfungsi dengan baik, hatinya pun berfungsi dengan baik. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa memiliki itu semua, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala terus ya. Insyaallah, amin. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Gurunda kami Ustadz Abu Rabani, Mas Ari Untung juga terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Kita sudah sampai di penghujung acara. Kita berdoa bersama, doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk Anda semuanya. Sehat selalu. Insya Allah kita bertemu besok hari ya. Di juz yang kelima masih dalam acara Khotaman Ramadan yang dipersembahkan oleh Demam Ngaji. Terima kasih juga untuk yang sudah mensupport. Terima kasih untuk Terang Jakarta. Terima kasih untuk Cerita Untung. Terima kasih untuk Hijrah Fest. Terima kasih untuk Quran Cordoba. Terima kasih untuk Indonesia Hijab Fest. Terima kasih untuk Rahmania Community.
Dan juga tayangan ini bisa Anda saksikan live YouTube di Demam Ngaji, Cerita Untung, Hijrah Fest Official, Terang Jakarta juga live streaming di TV Harmoni. Dan terima kasih untuk para sponsor, terima kasih untuk Wardah, terima kasih untuk Quran Cordoba, terima kasih untuk Dinai, dan terima kasih untuk Arteria. Saya Buni Asfian undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan perkataan, kekhilafan perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati Anda semuanya. Insya Allah kita bertemu besok di jam yang sama dalam rangkaian acara Khataman Ramadan bersama Demam Ngaji. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Buni. Jazakallah khair Ustaz. Mari, terima Sama-sama, kasih. Ustaz. Insyaallah besok ketemu lagi ya, sehat selalu. Ya, siap Salam Ustaz. buat keluarga. Sama-sama Ustaz. Kang Buni juga ya, sehat ya, insyaallah. Sama-sama, amin, amin insya Allah. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.